Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pendengar audio Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Terakhir kajian kita adalah pada kaidah yang ke-36. Jadi pada kaidah yang ke-36. Kaidah di kitab ini setelah kaidah yang ke-30-an itu sudah mulai campuran antara kaidah qawaid fiqhiyah dengan kaidah usul fikih. Karena kitab ini mirip-mirip dengan kitab beliau yang lain, yaitu Mandhumah Qawaid Fiqhiyah, yang juga tercampur dalamnya antara kaidah usul dengan kaidah fikih gitu ya. Karena itu dan karena faktor yang lainnya, ana berpikiran jadi kaidah mulai pertemuan ini ke belakangnya kita pilih, tidak semua kaidah kita baca. Jadi kaidah-kaidah yang itu berkaitan dengan usul fikih, karena berkaitan dengan istidlal, pengambilan dalil, maka kita tinggalkan dulu, kecuali kalau nanti ada kajian tersendiri khusus yang berkaitan dengan kajian usul fikih setelah ini atau apa. Kalau memang dipandang perlu, karena memang rumitnya belajar usul fikih itu adalah harus serius, rutin, nggak boleh hoib. Beda dengan kaidah fikih. Jadi kalau kaidah fikih itu sifatnya satu kaidah tuntas, ya wes, belum tentu kaidah yang berikutnya berkaitan dengan kaidah ini. Sedangkan kajian usul itu harus berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan beberapa kaidah yang ada. Yang kedua, ada beberapa kaidah yang rumit, jadi untuk difahami untuk keumuman masyarakat. Dari situ ana berpikir semoga berkenan dan tidak salah dalam pengambilan kebijakan ini. Jadi untuk kita pilihi kaidah-kaidah yang kita pandang perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari bersama, bukan kaidah-kaidah yang rumit dan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Kita lewati kaidah yang ke-37, kita masuk ke kaidah yang ke-38. Kaidah ini sebenarnya mirip, nyerempet, jadi dekat dengan kaidah ilmu usul fikih, tapi nggak apa-apa karena sangat perlu untuk kita pahami berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Ucapan beliau pada kaidah yang ke-38, idza 'adat tahrimu ila nafsil ibadah aw syartiha fasadat. Apabila keharaman itu kembalinya mengenai ibadah itu sendiri atau syarat dari ibadah tersebut, fasadat, maka ibadah tersebut rusak, nggak sah. Wa in ada ila amrin kharijin, tapi apabila kaitannya, kembalinya itu adalah pada perkara luar, lam tafsud, maka tidak batal, tidak rusak. Wasahat, dan sah, ma'at tahrim, meskipun haram. Wa mithlu dzalika al-muamalatu, demikian juga masalah muamalah. Jadi
ini berkaitan dengan larangan-larangan syar'i. Ini berkaitan dengan larangan-larangan syar'i. Jika Allah Subhanahu wa taala melarang dan jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang. Jika Allah melarang, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang. Maka yang pasti larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW itu mengandung makna at-tahrim, mengharamkan. Dilarang begini hukum asalnya haram, dilarang begitu hukum asalnya haram, mengharamkan. Itu hukum asal. Ini itu hukum asal yang berkaitan dengan masalah ini. Lah, tapi selain haram, apakah ibadah tersebut sah meskipun haram, atau sekalian ibadah tersebut enggak sah, atau sekalian ibadah tersebut enggak sah, gitu ya? Ibadah tersebut tidak sah. Nah, ini yang kemudian terjadi masalah di kalangan para ulama. Terjadi masalah di kalangan para ulama. Saya gambarkan antara ibadah yang haram dan enggak sah dan ibadah yang haram tapi sah. Gambarnya begini. Kalau ada orang sholat, ada orang sholat, kok kemudian nggak bersuci, nggak wudhu terlebih dahulu padahal dia hadas, ini menerjang larangan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang kalau mau sholat itu wudhu, gitu, menerjang larangan. Lah, letak permasalahannya sekarang, kalau dia menerjang larangan, berarti haram dan dia dosa. Berarti haram dan dia adalah amal perbuatan dosa. Letak masalahnya adalah apakah sholatnya tadi, ibadahnya tadi sah atau tidak sah. Ibadahnya tadi sah, jadi atau tidak sah. Kita katakan nggak sah. Jadi wis dosa terus sholatnya nggak sah karena sholat tanpa bersuci. Karena dia itu sholat tanpa bersuci, maka ibadah itu haram karena melanggar larangan. Yang kedua, sholatnya dianggap nggak sah karena rusak, jadi nggak sah. Tapi ada gambaran lain, yang orang itu ibadah tapi haram sama dosa, tapi ibadahnya tetap sah. Ibadahnya tetap sah. Gambarannya kalau ada orang sholat, lalu dia itu memakai cincin emas, laki-laki nih ya, sholat memakai cincin emas. Tatkala dia itu memakai cincin emas, haram. Meskipun dia sholat, haram, dosa. Tapi keharaman dia pakai cincin emas itu, jadi tidak mempengaruhi hukum sholat. Dosanya dosa, tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Itu gambaran. Dan itu oleh karena itu hukum larangan itu adalah, larangan itu adalah mengandung makna haram. Pasti. Tapi apakah perbuatan tersebut sah atau tidak sah, maka itu yang dibahas oleh para ulama. Syarah rahimahullah ta'ala memberikan satu kaidah. Jadi memberikan satu kaidah. Jika keharaman itu berkaitan dengan ibadah itu sendiri atau syarat dari ibadah itu, maka ibadah tersebut nggak sah. Tapi kalau berkaitan dengan faktor luar, ibadah yang haram itu, keharamannya itu berkaitan dengan faktor luar, maka ibadahnya haram meskipun tetap sah. Meskipun tetap sah. Nah, lah dari sini maka muncul beberapa permasalahan yang ada. Karena masalah ini tidak hanya dalam masalah ibadah tok, tapi juga dalam masalah ibadah dan muamalah. Ada beberapa gambaran. Yang pertama, jika yang terlarang itu zat dari ibadah tersebut atau zat
dari muamalah tersebut. Maka ibadah tersebut, perbuatan tersebut haram dan dosa dan nggak sah. Ini dosa dan tidak sah. Gambarannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita haid untuk sholat. Rasulullah SAW melarang wanita haid untuk mengerjakan sholat. Larangan. Gitu ya. Kemudian kalau ada orang wanita nekat wis limang dino gitu ya, 5 hari nggak sholat. Kemudian dia pengen sholat meskipun haidnya belum tuntas, maka sholat itu dosa, melanggar aturan, dan sholat itu nggak sah. Jadi nggak berpahala, nggak sah, karena sholat atau larangan itu berkaitan dengan zat perbuatan tersebut. Jadi wanita yang haid dilarang sholat, berarti yang terlarang sholatnya. Lah kok kemudian ada orang yang jadi orang yang mengerjakan itu, maka berarti sholatnya itu adalah nggak sah dan dia itu berdosa melakukan perbuatan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, jika larangan itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah tersebut. Larangan itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah tersebut. Contoh yang saya katakan tadi, orang sholat pakai cincin dari emas, dari itu laki-laki ya, pakai cincin yang terbuat dari emas. Orang sholat, dia haram, tapi keharaman itu tidak berkaitan dengan sholat, karena pakai cincin itu bagi laki-laki itu emasnya itu haram di luar sholat, haram di dalam sholat. Berarti tidak berkaitan dengan sholat aja, itu berkaitan dengan masalah yang lainnya. Maka haram menerimanya, tapi dia haram, dia itu menerimanya berdosa. Tapi apakah sah atau tidak, maka itu sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Nah, itu yang berkaitan dengan poin yang pertama. Jika ibadah tersebut berkaitan dengan zat langsung ibadah tersebut, atau berkaitan dengan zat muamalah langsung muamalah tersebut, maka haram tapi nggak sah, dan juga nggak sah. Yang kedua, jika keharaman itu berkaitan dengan unsur luar. Jika keharaman itu berkaitan dengan unsur luar, tidak ada kaitannya dengan sholat itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan sholat itu sendiri, maka ibadahnya haram tapi sah. Contohnya adalah tadi gambarkan, yaitu ada orang yang sholat sempurna, rukun sempurna itu, tapi kemudian dia memakai perbuatan yang haram, memakai cincin dari emas. Cincin dari emas itu tidak berkaitan dengan zat sholat, tidak berkaitan dengan rukun sholat, tidak berkaitan dengan yang lainnya, maka dia itu haram dan berdosa, tapi ibadahnya tetap sah. Jadi memakai, laki-laki memakai cincin emas semacam itu, ibadahnya tetap sah meskipun dia itu berdosa. Tapi itu yang kedua. Jadi kalau larangan itu berkaitan dengan luar masalah sholat, bukan berkaitan dengan zat sholat itu sendiri. Yang ketiga, dan ini yang perlu diperhatikan, kalau larangan itu berkaitan dengan zat ibadahnya secara langsung, enggak, berkaitan dengan perkara luar yang tidak ada kaitan dengan ibadah tersebut juga enggak, tapi ibadah tersebut atau larangan tersebut berkaitan dengan salah satu sifat ibadah, bukan ibadah itu sendiri ya, tapi berkaitan dengan salah satu sifat. Kabarnya begini, ada orang sholat sempurna, syarat rukunnya terpenuhi, terpenuhi. Salah satunya dia itu adalah nutup aurat secara sempurna terpenuhi. Lah kemudian dia itu yang sholat dengan itu, tapi qadarullah ternyata baju yang dia pakai untuk sholat itu baju haram, baju hasil nipu, baju hasil maling, baju hasil ini yang semisalnya. Apakah orang yang sholat memakai baju yang haram tadi sholatnya sah atau tidak? Ini yang kemudian dipermasalahkan oleh para ulama-ulama kita. Barang siapa memandang bahwa aurat itu rukun sholat dan orang itu nutup auratnya dengan benda haram, maka berarti sholatnya haram, dosa, dan gak sah, karena berkaitan dengan syarat sholat.
Sebagian ulama mengatakan, yo nggak bisa begitu. Itu nggak berkaitan dengan syarat sholat. Itu berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan syarat sholat. Syarat sholatnya itu adalah nutup aurat. Dan dia sudah nutup aurat. Lah, masalahnya nutup aurat dengan benda haram itu masalah di luar sholat. Dari situ masalah yang ketiga tadi itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya jadi semacam itu. Dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya semacam itu haram tapi tidak sah. Wallahu alam, tidak sah, atau yang mengatakan bahwasanya itu haram tapi sah. Wallahu alam. Itu jawabannya. Jadi kesimpulan untuk menyimpulkan bahwa larangan yang berkaitan dengan ibadah itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, larangan itu tertuju langsung pada ibadah itu sendiri. Tertuju pada ibadah itu sendiri. Jika ini dimaksudkan, maka haram dan gak sah. Yang kedua, jadi kalau ibadah itu atau kalau itu berkaitan dengan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat, langsung ya, tidak ada kaitannya dengan zat atau rukun sholat secara langsung, maka jadi sholat tersebut haram, dosa karena melakukan perbuatan haram, tapi sholatnya sah. Sholatnya itu adalah sah. Kemudian yang ketiga, dan itu yang terakhir, apabila berada pada titik pertengahan, larangan itu berkaitan dengan langsung ibadah, itu enggak. Berkaitan dengan perkara luar, murni perkara luar, juga enggak. Tapi berkaitan dengan salah satu sifat dari syarat atau rukun. Gambarnya tadi saya katakan. Jadi ada orang mau sholat, sudah batal, dia mau berwudu, cari-cari air nggak nemu, adanya airnya orang, dia pakai tanpa izin, itu kan haram. Setelah orangnya datang marah-marah karena dia sendiri buku untuk berwudu, misalkan begitu. Lah, dalam kondisi yang semacam itu, kemudian dia menggunakan air dari hasil yang haram, wudunya itu pakai air dari hasil yang haram. Bagaimana dengan sholatnya? Ini yang kemudian diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya sholatnya sah. Jadi karena yang haram itu berkaitan dengan wudunya, tidak berkaitan dengan sholatnya. Sebagian mengatakan sholatnya nggak sah, karena wudu itu syarat sahnya sholat, dan dia itu melakukan wudu dengan air yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam, meskipun mazhab jumhur para ulama mengatakan dalam kondisi semacam itu sholatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini secara singkat hadis atau kaidah yang berkaitan dengan secara global, jadi yaitu tentang masalah dipetakan apakah keharaman itu jatuhnya ke syarat atau zatnya, ataukah berkaitan dengan yang lainnya. Wallahu alam. Jadi para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah tadi itu yang kita pelajari tadi itu campuran ya, sedikit ada kaitannya dengan usul fikih. Maka memang kalau bahasan itu masuk ke usul fikih itu agak rumit jika untuk khalayak umum terbuka gitu. Jadi butuh orang-orang khusus yang belajar di kelas atau jadi yang lainnya. Tapi kesimpulannya gampang kok. Jadi pertama, kalau larangan itu berkaitan dengan zat ibadahnya atau syarat rukunnya, maka ibadah tersebut sah. Jadi larangan itu berkaitan dengan ini, haram, berkaitan dengan zat langsung, maka haram dan nggak sah. Yang kedua, jika larangan itu berkaitan dengan luar kawasan, gitu ya, maka ibadahnya dia itu haram tapi sah. Lah yang tiga itu, yang antara keduanya, itu yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama-ulama kita. Wallahu alam. Ini itu kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Semoga berbarokah, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.